Shalom saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Satu saat James Dobson di dalam bukunya berjudul Kala Tuhan Tidak Dipahami, dia menceritakan ada sebuah gereja yang di Texas tiba-tiba hancur karena tornado. Tiba-tiba gulungan yang menyupai tali jatuh dari langit yang bergelora dan menghancurkan banyak gereja. Setelah peristiwa ini terjadi, jemaat gereja mulai bertanya pada Tuhan, apakah Tuhan tidak menghendaki bahwa ada gereja di tempat ini? Saudara, fakta membuktikan bahwa setiap orang percaya ternyata masih banyak persoalan. Ada masalah-masalah di dalam hidup ini. Ada problem-problem yang dihadapi di dalam setiap kehidupan orang percaya. Mengapa ini harus terjadi? Alkitab memberitahu dengan jelas bahwa kita masih ada di dunia yang berdosa. Kita masih ada di dunia di seberang sini, belum ada di Yerusalem baru dan di dalam kerajaan Allah secara faktual. Masalah sering terjadi. Itu sebabnya Abraham Maslow di dalam hierarki psikologi Nietzsche, dia memberikan berbagai tingkatan-tingkatan yang menjadi kebutuhan psikologi manusia. Di dalam basic needs, seseorang membutuhkan secara fisik itu makanan, minuman, pakaian, secara alami itu paling dasar kebutuhan manusia. Tapi di dalam kebutuhan basic ini, manusia juga membutuhkan keamanan, membutuhkan keselamatan supaya hidup ini nyaman. Tingkat yang berikutnya, Abraham Maslow katakan ada psikologi need, kebutuhan psikologi seseorang, yaitu dikasih, dimiliki, dan harga diri. Manusia membutuhkan harga diri, bahwa dia diakui siapa dirinya. Dan kebutuhan manusia yang lebih tinggi lagi, yaitu aktualisasi diri. Manusia ingin memenuhi kebutuhan dirinya sendiri supaya dia aktual, dan kebutuhan-kebutuhan manusia ini menjadi tujuan di dalam kehidupan manusia setiap pribadi. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak dapat dicapai, maka manusia secara internal dia mengalami masalah. Manusia mengalami problem, dan ini membuat kacau. Di dalam kehidupan bisa kacau. Dan masalah yang kedua yaitu masalah eksternal, bahwa bukan dari kebutuhan pribadi, tapi masalah yang dari luar. Kalau terjadi gempa bumi, manusia akan ada masalah. Kalau ada COVID-19, ternyata dunia menjadi masalah menghadapi hal-hal yang seperti ini. Kalau ada bencana alam, ada kelaparan, manusia akan menjadi masalah. Itu sebabnya kita akan melihat kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Bagaimana orang percaya menghadapi problem di dalam kehidupan ini. Saran dan nasihat Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai 8, baiklah kita membacanya. Demikian firman Tuhan. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus.
kepada ke-12 suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Yakobus menulis surat kepada ke-12 suku di dalam perantauan. Suku-suku ini jelas orang-orang Yahudi yang sudah percaya pada Yesus Kristus. Dia tersebar sampai Yudea, Samaria, karena ada penganiayaan, karena ada penderitaan, karena iman pada Yesus Kristus. Orang-orang Yahudi mengejar dan terus mau membunuh dan menghabiskan mereka. Setelah Stefanus dirajam dengan batu, orang-orang Kristen mulai mengalami penganiayaan. Itu sebabnya dalam penderitaan yang tersebar inilah Yakobus memberikan satu nasihat. Di dalam suratnya pasal 1 ayat 1 sampai 8 ada prinsip-prinsip yang akan disampaikan oleh Yakobus dalam menghadapi itu. Kita sudah mengenal tadi bahwa faktanya orang yang percaya pada Yesus ternyata ada problem. Di dalam masalah hidup ini kita bisa mengerti bahwa baik internal atau eksternal, ada penderitaan, ada penyakit, ada pengangguran, ada perang, ada penganiayaan, ada perceraian, ada problem. Manusia menghadapi masalah karena ada di dunia yang berdosa ini. Mengapa ini bisa terjadi? Mengapa ada masalah ini? Seringkali manusia bertanya-tanya. Itu sebabnya Yakobus memberi satu jawaban yang jelas, bahwa kalau terjadi ada persoalan, Yakobus mengatakan, hei saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Persoalan yang dihadapi itu harus dilihat secara perspektif, dinilai sebagai suatu kebahagiaan. Kata bahagia di sini dalam Alkitab terjemahan Inggris lainnya yaitu diterjemahkan joy, yaitu sukacita. Kalau mengalami berbagai-bagai pencobaan, kita bisa menilai itu sebagai suatu sukacita. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa orang percaya apabila menghadapi masalah bisa melihat dalam perspektif yang Allah berikan? Karena kita tahu bahwa Allah di dalam kehidupan orang yang percaya ikut berkarya, ikut membimbing, menyertai, memimpin. Dan kita akan tahu persis bahwa Yakobus mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan itu akan membawa kita bahwa
itu ujian terhadap imanmu. Di dalam berbagai pencobaan, itulah juga ujian terhadap imanmu. Supaya kamu tahu, kita tahu persis apa bedanya cobaan dengan ujian iman. Kita akan melihat di dalam tabel ini bahwa cobaan beda dengan ujian. Temptation beda dengan testing. Ujian ini berasal dari Allah. Sumbernya berbeda. Kalau ujian iman, ujian berasal dari Allah. Tapi kalau cobaan, itu berasal dari iblis. Di dalam ujian iman, sifatnya itu konstruktif. Allah menguji orang yang percaya, dia ingin membangun, ingin membawa pada kesempurnaan. Allah menguji supaya imannya semakin kuat, semakin tekun, semakin menuju pada kesempurnaan. Tetapi sifat dari iblis, dia mencobai orang percaya, yaitu destruktif, menghancurkan, sifatnya membunuh, sifatnya membawa manusia untuk berdosa. Dan tujuan dari ujian iman, orang yang lolos dari ujian itu akan menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang lolos dari ujian itu akan menjadi sempurna. Dikatakan oleh Yakobus, dia akan sempurna, utuh, dan tak kekurangan apapun, karena dia sudah lulus dari ujian itu. Tetapi cobaan yang dari iblis membawa orang itu memberontak Tuhan, membawa orang itu melawan Tuhan, dan tujuan akhir yaitu kebinasaan karena ia berdosa. Manusia yang senantiasa memberontak pada Tuhan akhirnya celaka, akhirnya menerima kutuk, akhirnya menerima kebinasaan. Dan di dalam kasus fakta masalah manusia, seringkali pencobaan dan iman bisa ada dalam satu kasus yang sama. Kasus yang sama pernah dihadapi oleh Ayub contohnya. Ayub pada waktu Allah mengizinkan iblis untuk menggoda, membinasakan, membuat kerugian, membuat anak-anaknya mati, membuat semua perusahaannya hancur, dan Ayub kena penyakit yang begitu parah, sampai istrinya pun mengatakan, kutuki aja Allah. Tetapi pada waktu hal yang sama, dalam kasus yang sama, ternyata Allah juga mengizinkan karena mau menguji Ayub. Sampai sejauh mana Ayub itu takut akan Tuhan. Ternyata di dalam lidahnya Ayub tidak pernah bersalah kepada Tuhan. Kasusnya bisa sama. Saudara, karena kita masih ada di dunia ini, problemnya bisa sama. Orang percaya pada Yesus dengan tidak percaya pada Yesus, problemnya sama. Sekarang ini menghadapi berbagai tantangan karena virus corona, karena krisis ekonomi global, karena banyak pengangguran, banyak kesulitan, kasusnya sama. Tapi bagaimana sikap kita menghadapi hal itu? Bagaimana apabila persoalan itu datang? Bagaimana kita harus menghadapi?
Yang pertama kita akan melihat Yakobus memberikan nasihat. Anggaplah itu sebagai suatu sukacita, satu kebahagiaan. Kita perlu menilai bahwa apabila terjadi problem masalah, kita perlu melihat itu yang positif. Apakah ini ujian? Apakah ini cobaan? Kalau kita melihat yang positif yang dari Tuhan, maka itu akan membuat ketekunan. Ketekunan akan membuat suatu kesempurnaan. Kita melihat dengan iman di dalam Yesus Kristus. Kalau itu suatu ujian, maka semuanya akan menjadi satu positif. Saya memberi contoh karena saya sebagai pengajar di sekolah teologi, seringkali mahasiswa saya beri tugas. Mata kuliah yang saya ampu adalah hermeneutika, yaitu ilmu menafsir. Di dalam ilmu menafsir Alkitab, tentu kalau ingin mendapatkan kebenaran teks asli dari penulisnya, minimal sudah baca dari kitab Kejadian awal sampai kitab Wahyu akhir. Secara survei Alkitab, Bible reading, dia baca secara menyeluruh supaya akan melihat keseluruhan Alkitab itu dan mengeksegesa, menggali kebenaran firman Tuhan dengan praktek sebanyak mungkin. Itu sebabnya kalau mahasiswa saya beri tugas, maka responnya ada dua. Yang pertama mengatakan, Pak, Bapak jangan memberi tugas banyak-banyak, karena ini penderitaan, karena ini tidak enak. Saya sudah banyak tugas, diberi tugas untuk mendalami teks Alkitab yang banyak pada mengeluh. Akhirnya dia menyelesaikan tugas dengan menggerutu dan hasilnya tidak baik. Tapi ada hal yang kedua, mahasiswa-mahasiswa yang melihat tugas ini yaitu dipandang sebagai berkat Tuhan. Karena semakin banyak mendalami firman Tuhan, semakin mendapatkan berkat-berkat dari kebenaran firman Tuhan. Maka dia akan mengerjakan semua tugas itu, sekalipun banyak, dia mengerjakan dengan sukacita, mengerjakan dengan satu ucapan syukur. Itu sebabnya waktu selesai, hasilnya pun baik. Ada satu dokter, saya waktu mengajar di Bandung, dokter ini katakan, Pak T, kalau saya mengerjakan tugas Bapak, saya kerjakan itu jam 11 malam sampai jam 3 pagi, mungkin jam 4, jam 7 saya sudah praktek lagi, dan praktek itu sampai malam lagi. Dan dia menyaksikan, setelah setiap hari saya kerjakan tugas ini, saya sangat-sangat diberkati Tuhan. Saya sangat-sangat bersyukur karena saya mendapat kebenaran-kebenaran firman Tuhan dan bersukacita karena perspektifnya, karena dia menilai apa yang terjadi itu positif, dia menganggap ini satu sukacita, maka hasilnya pun berbeda. Itu sebabnya saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Yakobus memberikan arahan yang kedua. Kita dia menghadapi pencobaan atau persoalan hidup ini. Poin yang kedua, Yakobus katakan, lihat, kalau ujian imanmu itu akan menghasilkan ketekunan, dan ketekunan itu
akan menghasilkan kesempurnaan dalam Yesus Kristus, maka hal itu akan dilakukan dengan sukacita. Hal itu akan dilakukan dengan ucapan syukur. Kita bisa tahu di dalam perjanjian lama, tokoh-tokoh, orang-orang percaya di dalam perjanjian lama, salah satunya bernama Yosafat. Dia seorang raja. Pada saat tertentu ternyata Moab, Amon, dan orang-orang Meonim ini, dia bersama-sama mengepung Yosafat. Semua rakyatnya ketakutan, Yosafat ketakutan, karena laskar yang banyak itu mengepungnya. Dan di dalam peperangan ini terjepit ini kalau dia lakukan. Maka Yosafat berseru-seru dalam doa, berdoa kepada Allah, dan Allah mengirimkan Yehezkiel bin Zakaria. Dia memberikan pesan Tuhan, firman Tuhan disampaikan pada Yosafat, kamu maju saja, tidak usah melakukan sesuatu, karena Tuhan yang akan berperang. Dengan janji Tuhan inilah Yosafat dikuatkan imannya. Dia semakin tekun menghadapi persoalan. Sekalipun Moab, Amon, Meonim begitu banyak, dia tetap tekun di dalam menghadapi itu karena janji Tuhan akan berperang untuk Yosafat dan orang-orangnya. Maka apa yang dilakukan orang-orang Lewi dari keturunan Kehat dan orang-orang Lewi dari keturunan Korah, Bani Kehat dan Korah, dia memuji-muji Tuhan dan mengucap syukur dengan suara nyaring. Dia memuji-muji Tuhan, ternyata mereka bertempur sendiri dan Tuhan memberikan kemenangan pada Yosafat dan semua rakyatnya. Jarahan dia ambil karena Tuhan yang berperang. Dan ini pernah dihadapi juga oleh Nabi Habakuk. Habakuk yang kecewa. Bagaimana ini orang fasik bisa membuat aniaya, penderitaan bagi orang benar? Mengapa keadilan itu terbalik? Orang fasik yang menang, orang benar yang kalah. Habakuk berdoa, berseru pada Tuhan. Tuhan menunjukkan bahwa semua itu orang benar akan hidup oleh imannya. Dan Habakuk mengatakan, bagaimana terjadi sampai ada ucapan celaka-celaka. Tetapi di akhir pasal 3 ayat 17-18, Habakuk menghadapi itu, dia bisa berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, sekalipun kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kitab Habakuk ditutup dengan satu iman, ketekunan untuk menghadapi persoalan dengan sukacita, beria-ria, ucapan syukur kepada Allah. Di dalam perjanjian baru kita melihat bagaimana rasul-rasul Petrus dan Yohanes dihadapkan di mahkamah agama. Dia disesah, dia dipenjara, dianiaya, dan dilarang untuk memberitakan atau mengajar nama Yesus. Tetapi begitu dia keluar, Kisah Rasul 5 ayat 41, keluar dia tinggalkan mahkamah agama itu dengan sukacita, karena dia mendapat bagian menderita karena nama Yesus. Mereka bersukacita.
dalam menghadapi persoalan. Dan tokoh rasul yang bernama Paulus dan Silas, kita bisa mengerti waktu Paulus Silas di penjara di tengah malam, dia berdoa dan sambil memuji-muji Tuhan. Semua yang ada di situ juga mendengar bagaimana sikap Paulus di dalam penderitaan. Dia bisa bersyukur, memuji-muji Tuhan. Akhirnya pun ada solusi. Itu rantai di penjara pun lepas karena Tuhan yang menolong. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, di dalam persoalan inilah kita perlu tetap tekun dan tetap beriman pada Yesus. Hidup di dalam jalan yang benar, melangkah bersama Yesus di dalam kebenaran firman Tuhan, dan hasil dari ujian iman akan membawa kita pada kesempurnaan. Yakobus mengatakan nasihatnya yang berikutnya, yang ketiga, apabila ada di antara kamu yang kurang iman, yang belum ada hikmat, mintalah hikmat, maka Allah itu akan memberikan hikmat. Apabila yang belum ada hikmat, kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Saudara, dia menghadapi persoalan ini perlu hikmat Tuhan. Karena di dalam persoalan-persoalan hidup, hikmat Tuhan inilah yang memberikan kita solusi yang tepat di dalam mengambil keputusan apa yang harus kita lakukan. Dengan hikmat Allah inilah Allah akan mengingatkan janji Tuhan, apa yang sudah disampaikan Tuhan, supaya kita tidak meleset dengan tafsiran atau nasihat dunia yang seringkali berlawanan dengan firman Tuhan. Supaya di dalam kita menentukan tindakan yang harus diambil dengan hikmat Tuhan inilah kita akan melakukan yang tepat. Di dalam persoalan-persoalan hidup, seringkali orang menganalisis dengan segala ilmu yang ada di dunia ini. Oh, yang begini akan tepat, yang begitu akan baik, yang begitu akan menjadikan solusi yang benar. Tetapi di dalam hikmat Tuhan, kita selalu bersandarkan firman Tuhan, bersandarkan kebenaran-kebenaran Alkitab, supaya diambil keputusan, Tuhan bisa memberikan penjelasan yang terbaik. Kita melihat beberapa contoh yang ada di Alkitab. Contoh yang terbaik yaitu Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus dicobai iblis, iblis memberikan semua tawaran yang seolah-olah semua itu baik, seolah-olah itu membuat Tuhan Yesus bisa memiliki isi dunia ini, bisa dipapah malaikat, sekalipun dia terjun dan dia akan selamat, bisa membuat roti dari batu, dan ini semua yang ditawarkan. Tetapi Tuhan Yesus di dalam menghadapi pencobaan itu, dia selalu katakan, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis, demikianlah firman Tuhan. Kamu iblis, hanyalah, kamu hanya Allah yang harus disembah. Kamu iblis, pergi. Dan Tuhan Yesus menang karena dia mengambil keputusan berdasarkan apa yang tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan hikmat yang dari Tuhan ini secara praktis akan diberikan juga melalui pimpinan Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan memberitahu dengan jelas
apa yang harus diputuskan. Pengalaman saya secara pribadi, satu saat ayah saya sakit stroke dan dari rumah sakit Bethesda saya bawa ke rumah. Ternyata ada persoalan dari sonde yang cairan itu bisa balik keluar sehingga mengalami demam dan ya kesulitan untuk memasukkan cairan. Waktu malam tiba-tiba drop, kesehatannya menurun dan istri saya katakan, ini papa harus dibawa rumah sakit mana. Dan saat-saat yang sempit, yang mendesak, maka saya berdoa pada Tuhan, Tuhan berikanlah hikmat untuk bawa ke rumah sakit mana, ditangani oleh dokter siapa. Akhirnya dibawa ambulan ke salah satu rumah sakit di Solo ini, dan di situ masuk UGD. Pada waktu masuk UGD, dokter yang jaga katakan, Pak, ini Bapak sudah kritis karena tensinya 60 bawah 40, ini kritis dan harus ya tangani segera. Akhirnya masuk ke ICU, tapi Tuhan itu baik. Saat-saat itulah dokter yang tangani, dia bisa tepat, bisa memberi obat yang tepat, besoknya semakin baik, dan akhirnya bisa semakin baik, dan masih bisa diberi umur sekian bulan lagi oleh Tuhan. Tuhan itu baik. Kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus, melangkah bersama Tuhan Yesus, saudara, ada banyak persoalan dalam hidup ini. Jangan mundur, jangan melihat kita cari kompensasi, tapi tetap bersama dengan Tuhan Yesus. Dia akan memberi solusi yang terbaik. Masalahnya akan ada, tetapi bersama Tuhan Yesus kita akan menang menghadapi masalah. Setiap pribadi, setiap saudara yang mendengar kebenaran firman Tuhan, biarlah kita terus melihat ini dengan perspektif iman Kristen, bahwa semua dialami dengan sukacita bersama dengan Tuhan Yesus. Dan semua yang bersama dengan Yesus, kita akan mendatangkan kesempurnaan dan kebahagiaan. Dan Tuhan akan memberikan hikmat di dalam persoalan itu. Saudara, tetaplah beriman. Semakin kuat di dalam Yesus Kristus, semakin tekun di dalam Yesus Kristus,